punya ali-ali keluarga. Itu adalah kakak ipar saya. Itu adalah abang saya. Hai Ponong. Hai. Pina hai kan toh. Hai. Dan itu adalah saya punya suami. Ini boleh buat magic ini kawan-kawan. Waktu saya masih kecil dahulu, saya punya kakak akan potong. Oke, mari saya perlihatkan macam mana magicnya. Contohnya ini sudah diambil ini, dia akan taruh mana-mana lah. Contohnya kita taruh di sini ya. Contohnya kita taruhkan dia di sini. Kan waktu itu saya masih budak-budak, jadi kakak saya dia kasih main-main saya lah. Nanti dia bilang, nah cari mana yang sebenarnya sudah terputus daun itu. Dia bilang, jadi saya pun satu-satu saya pergi tarik pokok-pokok ini, cabang-cabangnya ini, mau mencari mana yang putus. Nah kalau tadi itu mana yang putusnya? Yang ini kan saya baru lekat dia di sini kan. Mari kita coba cari. Nah betul, inilah dia. Ini dia kawan-kawan, kebun yang pokok-pokok getah yang berada di kebun saya. Belum matang, maksud saya belum boleh ditoreh lagi ya. Dan ini tidak tahu kenapa masalah dia ini, apa masalah dia ini, dia tumbang. Mungkin pokok getah pun ada penyakit dia sendiri, ada masalah dia sendiri ya, bukan manusia saja. Saya pun kurang periksa. Jadi begini kawan-kawan, kedudukan geografi perkebunan orang-orang dusun seperti saya. Tapi bukan semuanya kebun orang dusun itu, suku kaum dusun itu bukit seperti ini ya. Ada juga yang beruntung yang dapat tanah rata. Jadi ini bahagiannya kakak saya punya sudah ini. Nah di sana juga ada kelihatan satu yang tumbang di sana. Inilah dia, khas buat kawan-kawan yang mungkin tidak pernah ke kebun, melihat dengan sendirinya bagaimana keadaan perkebunan getah. Ini getahnya masih kecil-kecil ya. Lebih kurang dalam 4 hingga 5 tahun begitu. Kira-kira lah. Sebenarnya batang dia ini boleh dimakan, tapi mesti mau ada skill untuk masak lah. Macam batang keladi juga lah boleh dimakan, tapi mungkin rasa dia ada lain sedikit lah berbanding dengan keladi. Saya pikir tadi ini bunga keladi. Sekarang kan bunga keladi sedang famous di Sabah ini. Nih, alang-alang kan kawan-kawan. Boleh dibuat bunga keladi kayak ini. Harap doon na kuti wala. Atuk pamyutinan tamad bodarin. Tidak sudah kan? Oke, kawan-kawan, sekarang ini proses meletakkan pancang batu sempadan.
oleh abang saya dan juga suami saya. Lepas itu yang akan terus batu yang tinggal satu. Lah, lah sedikit satu. Kalau yang sedikit satu ini kita bawa naik. Tinggal satu lagi dapat yang di bawah. Oh, mau dihilai itu. Oh, dia ikut dia lihat, baik. Oh, di bawah rancang. Ini yang depan di sini. 6 lah. Kau punya, yang kau punya sempadan di situ. Ini itulah itu. Oh itu. Terus begini. Terus next situ. Terus itu rampis itu begitu. Oh. Nambah. Siap. Nah, kawan-kawan, nampak ada pokok durian di sana, tapi itu bukan kami punya, itu jiran punya. Anang hari dati lansat teh teh koi. Enggak lah. 1, 2. Tapi belum lagi. Oh. Nanti Nah, kau di sana pun ada pokok langsat kita punya semua ini. milik keluarga Walaupun dalam saya, tapi belum ada buah. Nanti mana tahu lain kali kalau jalan saya sudah bagus ataupun ada kawan kau yang ada highlight yang tinggal saja. Jangan pakai yang kami punya itu. Kenapa itu tidak boleh bawa barang kah? Boleh. Orang ngatan. Astaga, boleh dicuci bah. Tidak. Nanti Boleh kalau sampai kita kasih itu. penuh satu lah kalau boleh sampai di sini nanti boleh Boleh. sampai sana tuh. Kamu sudah jalan ke sampai sana? Mana? Belum. Jalan kaki. Nanti lah kita jalan. Tapi runtuh bahkan itu. Boleh ambil sampai ke kereta ataupun Nah, kawan-kawan, tadi saya cakap pasal wakid. Inilah dia wakid. Wakid ialah bekas tempat menyimpan apa-apalah yang akan disikut. Ini disikut. Mungkin Anda tidak tahu apa itu perkataan sikut. Ini akan ditaruh di bahu. Ditaruh di bahu dan bahu kiri, bahu kanan, bahu kiri. Jadi apa-apa saja barang-barang di dalam ini. Lepas itu para petani atau siapa-siapa lah yang menggunakannya dapat membawa barang-barang tersebut dengan mudah. Begitu. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan, ini adalah diperbuat daripada poring atau bambu atau bulu. Semuanya ini 90% ini bulu. Ini juga bulu. Yang ini ialah rotan. Ini bulu. Ini ialah nunungaran dito pina kolos. Kulit. Oh, tansip. Ini ialah kulit kayu yang sangat keras, yang ada proses-prosesnya tersendiri. Dibuat sebagai alas kepada wakid ini. Sangat unik ya kawan-kawan. Itapak minuman saya teh. Dan ini ialah diperbuat oleh saya punya bapak. Dia loh. Akan. Video apa mate? Oh. Dam. Jadi kawan-kawan, beginilah cara membawa wakid ini, yaitu ditaruh di sini, ditaruh sini, dan barang-barangnya ada di sini. Oke. Man, kenapa? Video. Ini yang kagak lagi situ banyak lain lambat jadi mau seperti lebih harus juga masalah. Apa buat bid? Nakangungut sila Francis Doy. Konjak, modern. Mohon-mohon kan kagak sisibon nilap gang kita kol lagi ngaroy. Para dati din may pangumpulin nila. Oh. Kagaya mo dyan akan yung sisipot. Hindi bisa. Anay na tanah. Ate dari nila. Ay pilihan ni dad tip daw kapid. Daw hiyo. Hindi na bisa. Ako nako mano. Nasa lantay ko no. Tinamot.
Ganda kayo kan ini tuh untuk ngayon. Nah, kawan-kawan, ini adalah pemandangan dari bawah. Nah, ini dia bukit ya, kawan-kawan. Kebun getah ini. Ini ialah pokok langsat ditanam oleh bapak saya. Dan di sini ada satu masih kecil tapi tidak tahu lah ini pernah berbuah sudah atau belum. Nah, yang itu yang sudah besar, sudah matang. Yang itu pokok durian jiran kami. Nah, ini lagi satu langsat dan satu lagi di sana. Mari kita tengok. Nah, sekarang ini kawan-kawan kami berada di bawah sekali area tanah ini. Nah, tengok itu adalah bukit yang tempat kami mendaki tadi, tempat kami turun tadi itu. Nah, ini adalah rumput mukona. Rumput ini adalah rumput yang menyeru seperti selimut, yaitu dia akan tumbuh melata dan akan menutupi semua segala jenis rumput yang berada di bawahnya. Tetapi masalah dia, kalau tidak dijaga, rumput mukona ini akan menutupi pokok-pokok getah ini. Jadi akhirnya kami putuskan untuk tidak menanam pokok mukona atau pokok kacangan ini di kebun getah. Karena kalau lambat untuk di monitor, lambat untuk dicek, pohon pula. Rumput mukona ini akan menutupi dahan-dahan pokok getah ini. Jadi susah ya kawan-kawan. Sebenarnya positifnya pokok rumput mukona ini dia akan menolong menutupi rumput yang berada di antara pokok getah yang di bawah itu dengan pokok getah yang di atas itu. Ada rumput di perantaraannya kan, tapi itulah masalahnya. Kalau lambat di monitor, dia akan cepat-cepat naik ke pokok getah itu. Dan akhirnya tuan punya pokok getah itu pening kepala karena harus membersihkan lagi, memotong lagi rumput mukona yang pergi ke pokok getah. Nah, itu dia kakak ipar saya sedang mencari tuhau. Ini ialah pohon tuhau, pokok tuhau yang betul-betul original, yang original lah sebab dia masih tumbuh di sana. Jadi ini adalah pokok tuhau yang kakak ipar saya sudah ambil. Pokok tuhau ini kawan-kawan adalah makanan tradisi suku kaum dusun dan juga mungkin suku kaum dusun Kadazan Murut Rungus. Saya kurang pasti, tapi yang pastinya memang mana-mana gerai-gerai kaum Kadazan dusun ataupun mungkin Kadazan KDMR semua itu memang ada jual makanan tuhau ini. Bagaimana dia dihasilkan supaya dia menjadi makanan? Sama ada dia dijeruk ataupun digoreng. Ya, dia sudah dikomersilkan menjadi apa ya? Nanti saya cek. Dia digoreng dan seperti kerupuk begitu. Oke, inilah dia tuhau. Dan daunnya ialah begini. Dia seolah-olah seperti bunga kantan, pokok bunga kantan, tapi ada beza juga ya. Nah, inilah dia punya daun-daun ini. Dan ini yang original. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi kan kawan-kawan, ini kalau sudah buat jeruk, mungkin toples yang kecil ataupun botol yang kecil itu harga kan RM5 kay. Mungkin RM5 lah begitu. Tengok size-nya. Sedap ini. Ini nanti saya perlihatkan kalau ada yang sudah ready made. Tapi bukan hari ini. Lain video ya.
Nah, kawan-kawan, di sini ada kolam buatan abang saya. Biar kan tuh. Kol- Biar dia. Kolam terbiar. Sebab abang saya bilang ini kolam terbiar sebab maksud dia tidak kerap dilawat sebab sibuk, tapi sebenarnya kolam ini masih ada ikan dan itu adalah buatan saluran air buatan sendiri, dan air itu adalah puncanya dari mata air di sebelah atas sana. Jadi beginilah kawan-kawan, kalau macam kedudukan tanah ini berada di perantaraan bukit dan bukit, mesti ada mata air dia. Kebanyakannya ada mata air lah di tengah-tengah itu. Nah, inilah dia. Inilah inilah dia kolam, dan dulunya ini ada ikan nunong. Oh, ikan tilapia. Nah, tapi tidak apa, nanti akan diusahakan. Nah, jadi ini punca airnya ini kawan-kawan bersih sebab dia dari bukit, dan di bukit sana tidak ada apa-apa yang mencemarkannya. Jadi di sini nih boleh ambil air ini untuk mandi, untuk minum, tapi minum dimasak dulu baru minum lah. Untuk apa-apalah, mencuci kain kah begitu. Oke. Ate atul nana. Megal atul no. Ila pa tayo do ila. Do pa panahon ni sa atin no.